that fate had finally found me, and your voice was all I heard, that I get what I deserve. So give me reason to prove me wrong, to wash this memory clean. Let the thoughts cross the distance in your eyes. Give me reason to fill this hole and light the space between. Let it be enough to reach the truth that lies across this new divide. 2011년 This is Hits. Here we go. And every once in your life, and every once in your life, the moment I saw you, I was in a trance, and the feeling inside was more than I could bear. Baby, it's not right, there's no promised land, 'cause the meter's on and I'm already there. Yeah. And every once in your life, and every once in your life, and every once in your life, you'll feel one true moment. Whoa, so baby, open your eyes and feel it, feel it. And every once in your life, you'll feel it's coming over. Whoa, so baby, open your eyes and feel it, feel it. And every once in your life, Ya, kembali lagi bersama saya Muhammad Arif Abdillah sebagai ketua dari untuk mengetahui penelitian kami tentang pembentukan kepribadian di panti asuhan Aisyah, di mana kita dapat melihat di sini panti asuhan ini sudah bertingkat 2 dan memiliki sekitar 20-an kamar dan memiliki sekitar 80-an anak yang diasuhnya, dan ada kurang lebih 5 pengurus panti. Jadi kita dapat dilihat ada sebuah masjid yang baru dibangun, dan kita sekarang berada di asrama prianya. Kita lihat di sini sekitar ada 4 yang sekitar ada 30 pria di dalam asrama ini. Jadi mari kita masuk ke dalam. Saat ini kita sedang menyaksikan wawancara terhadap seorang subjek dari yang tinggal di panti ini, yang dilakukan oleh kelompok pertama oleh koordinatornya yang bernama Hasrullah, dan direkam oleh saudara Wibi Pamungkas.
dan sekarang juga berlangsung pembagian pertanyaan angket dan oleh kelompok kami, dan saat ini adalah contoh pertanyaan angket dari kelompok kami, di mana terdiri dari 25 pertanyaan disertai dengan alasan dan memiliki 6 option. Ya. Bisa memperlihatkan yang siswa yang menjawab angket ini. Kita dapat dilihat di sebelah kiri Anda bahwa di sini ada beberapa siswa yang kami pilih secara random atau secara acak untuk menjawab, di mana kita lihat orang yang berbaju merah itu adalah koordinator dari kelompok kami atas nama Dwi Tirta Sulistianto. Di sini kembali lagi bersama saya. Saat ini kita akan mewawancarai koordinator dari kelompok saya atas nama Dwi Tirta Sulistianto. Baiklah, Bapak Dwi, bagaimana perasaan Anda ketika Anda memimpin kelompok ini dalam pembentukan kepribadian ini? Menurut saya dalam saya mengurus kelompok ini biasa-biasa saja, tapi ada beberapa kelebihan dan kekurangan dalam mengumpulkan kelompok ini. Kekurangannya di sini banyak anggota dari kelompok ini yang telat datang, jadi sehingga proses penelitian ini menjadi terlambat. Ya, menurut Anda apakah proses penelitian ini berjalan dengan lancar? Seperti yang saya lihat sekarang ini, penelitian sangat berjalan lancar karena anak-anak di panti ini sangat antusias menyambut kedatangan kami. Seperti saya di sebelah sana, seorang teman saya bernama Hasrullah sedang aktif mewawancara salah satu dari anak panti di sini. Di belakang sini juga terlihat beberapa anak-anak yang sedang mengisi kuesioner yang telah kami berikan dan disertai dengan alasannya untuk menunjang data penelitian kami nantinya. Ya. Berapa subjek atau sampel yang Anda ambil dalam penelitian ini? Rencananya kami akan mengambil 10 subjek untuk proses angkat atau kuesioner, dan kami akan mengambil 5 sampel untuk wawancara nantinya. Oh iya, menurut Anda apakah pertanyaan ini yang dalam hal angket dan wawancara relevan dengan anak panti di sini? Menurut saya, yang saya lihat di sini sangat relevan karena anak panti di sini sudah saya tanya-tanya menjawabnya dengan sangat antusias. Jadi data nanti yang kami hasilkan itu sangat relevan. Ya. Oke. Kemudian bagaimana menurut Anda situasi dalam panti ini? Apakah ini sangat baik untuk perkembangan kepribadian seseorang atau bagaimana? Menurut saya suasana di panti ini cukup baik untuk anak-anak remaja seusia mereka karena dilengkapi dengan lapangan yang bisa ditempati untuk bermain, dan kamar di sini disediakan dalam bentuk asrama bukan per orang. Lokasinya juga sangat bagus di sini, ruangannya cukup adem. Menurut saya demikian. Ya, terima kasih atas kesempatan Anda, Pak Dwi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di proses penelitian dan wawancara siswa SMA Negeri 1 Pangsit atas nama Muhammad Alim Abdillah yang sedang mewawancarai seorang dari anak panti ini. Ya, silakan. Terima kasih atas kesempatannya, Pak. Jadi dalam hal ini kami dari SMA Negeri 1 dari kelas 11 ingin melakukan sebuah penelitian mengenai pembentukan kepribadian seseorang. Jadi kami di sini melakukan 2 tempat, area di pesantren dan di panti. Kebetulan kami ditugaskan untuk di panti asuhan Aisyah ini. Jadi kami dari sebelumnya meminta terima kasih sebanyak-banyaknya atas kesediaan Bapak, karena kita tahu ini untuk pendidikan kami, untuk ilmu, untuk mengembangkan ilmu kami. Jadi dalam hal ini kami mempunyai 13 pertanyaan yang kami harap dapat dijawab. Jadi pertanyaan kami yang pertama, sebelumnya bisa tahu nama Anda siapa? Sudarmi. Sudarmi, nama saya Muhammad Alim Abdillah sebagai ketua dari kelompok 2 ini. Jadi pertanyaan pertama saya mulai dengan bismillahirrahmanirrahim. Jadi pertanyaan pertama saya adalah, apakah yang Anda lakukan untuk mengisi waktu luang Anda ketika Anda memiliki waktu luang di panti ini?
Kalau menurut saya waktu luang kami di sini pulang dari sekolah itu kita hanya beristirahat sejenak dan baring-baring sudah baring itu kita belajar sambil menunggu sholat asar. Sudah sholat asar kita membersihkan pekarangan yang ada di panti asuhan ini. Selama Anda tinggal, apakah pernah terjadi kekerasan terhadap Anda dan teman-teman Anda di panti ini? Kalau menurut saya pada saat saya tinggal di sini saya belum pernah mendapat kekerasan dari pengurus panti asuhan karena karena seseorang itu dikasih kekerasan oleh pembinanya itu hanya tergantung dari kepribadiannya sendiri. Bagaimana kehidupan Anda selama di panti ini? Apakah lancar-lancar saja atau ada beberapa hal yang terjadi dalam hal ini? Saya di sini saya tinggal di panti asuhan di sini saya merasa bersyukur karena kita bisa kita mendapatkan perlakuan yang baik dari pengurus di panti asuhan ini dan bisa mengenal lebih banyak orang. Menurut Anda bagaimanakah suasana keseharian di panti ini? Apakah nyaman atau tenang atau bagaimana menurut Anda? Menurut keseharian di panti ini begitu sangat menyenangkan karena kita bisa bercanda sama teman-teman apabila hari-hari libur seperti sekarang saat ini. Apakah di sini ada kegiatan lain seperti misalnya bercengkrama dengan yang lain, ataukah apakah ada rekreasi ke tempat lain atau kegiatan-kegiatan lain seperti pramuka atau yang lainnya begitu? Kalau di sini kita tidak ada kegiatan yang lain kecuali kalau di sekolah kita sering mendapatkan kegiatan yang lain seperti mengikuti pramuka karena di sini ada juga anggota pramuka yang sering ikut pramuka jadi cuma itu kalau di sekolah, di sini tidak. Ya, demikianlah tadi sepenggal pembicaraan dan wawancara dari saudara Muhammad Alim Abdillah. Inilah kondisi panti asuhan Sejahtera Aisyah yang terletak di Jalan Landaum, Pangkajan Siden Renapang. Bisa kita lihat bersama kondisi beberapa ruangan. Ini merupakan ruangan wanita atau pondok wanita. Dan tengah berlangsung proses wawancara dari kelompok 2. Itulah tadi beberapa wawancara yang telah dilakukan oleh kelompok 1 dan kelompok 2. Selanjutnya mungkin sekarang ini adalah pembagian pertanyaan angket yang dilakukan dan kita dapat melihat suasana sekarang setelah wawancara dilaksanakan. Mungkin kita bisa keluar untuk melihat suasana putrinya. Ayo. Jadi itu. Kita lihat sekarang di seberang sana adalah asrama putri, di mana sebagai seorang putra kami tidak dapat masuk ke daerah tersebut. Jadi sekarang yang kami lakukan hanyalah penelitian di daerah putra. Di situ kita lihat itu adalah mungkin bisa disebut sebagai daerah dapur umum dan di sana adalah ruangannya. Sekarang beberapa putri sedang menyiapkan makanan. Ini adalah salah satu contoh kepribadian yang sangat menarik bagi saya karena di zaman sekarang ini mungkin orang telah melupakan banyak hal-hal tentang seperti hal ini untuk membantu orang lain, membuatkan mereka makanan. Kita dapat melihat sekarang anak-anak hanya sekarang malas untuk membuat makanannya. Ini adalah salah satu sikap yang perlu kita contoh dari anak-anak yang tinggal di panti ini. Kita lihat di sebelah sana juga. Mungkin Anda tidak dapat melihatnya karena di dalam sana telah berlangsung juga kegiatan wawancara yang dilakukan oleh berbagai teman saya atau siswa SMA Negeri 1 Pangsit dari kelas 10-1. Jadi pada tanggal ini 17 Februari 2013 penelitian berlangsung dengan lancar dan ini sangat baik menurut saya karena kita dapat mengetahui perkembangan kepribadian seseorang yang terjadi dalam panti asuhan. Kita kembali lagi ke asrama putra.
Sekarang kita akan menuju ke lantai 3 atau paling atas. Kita akan menemui beberapa anggota kelompok kami yang sedang menikmati pemandangan di atas ini. Jadi ayo kita ke atas. Ya, kita lihat di sini adalah daerah puncak. Pemandangan di sini begitu indah. Kita dapat melihat gunung-gunung yang terbentang dan kawasan sawah di sebelah sana yang begitu indahnya. Kita dapat melihatnya, begitu indahnya pemandangan di pantai ini yang mungkin juga berpengaruh karena lingkungan di sini sangat cocok untuk pembentukan kepribadian yang sangat baik bagi anak-anak. Di sini adalah atap dari Panti Asuhan Aisyah. Kita dapat melihat beberapa anggota dari kelompok kita telah melakukan jenis penelitian mengenai sikap-sikap dan perilaku yang dilakukan anak panti di sini. Jadi ayo ke sana. Ya. Kita lihat itu adalah Edil Putra yang sangat pemalu, masih keren. Ini adalah salah satu cara pewawancaraan yang unik karena kita masuk ke daerah wawancara gabungan di mana di sini adalah daerah yang sangat tepat karena menurut anak panti di sini adalah daerah yang nyaman. Diki? Ricky? Bisa dijelaskan mengenai tempat mengapa di sini diambil tempat pewawancaraan oleh teman Anda? Sebagai kita yang ketahui bersama, ini akan dijelaskan oleh koordinator kelompok 1. Ya, silakan. Kami mengadakan wawancara di sini karena kebetulan kami jalan-jalan dan apa yang melihat Anto saudara. lakukan kalau misalnya ada waktu luang seperti saat ini, apa yang Anda lakukan biasanya? Apakah selama tinggal di sini Anto pernah? Inilah proses pewawancaraan oleh Saudara Dwi Tirta Sulistianto. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Inilah kondisi unik wawancara oleh kelompok 1 dan 2 yang tengah dilakukan oleh Saudara Dwi Tirta Sulistianto. Kalau nonton bola biasanya di mana? Nonton bareng? Ada pendukungnya Barcelona di sini? Ada. Kalau misalnya keluar malam, apakah bareng-bareng atau sendiri-sendiri? Bareng-bareng. Keluar malamnya secara sembunyi-sembunyi atau terang-terangan? Aduh, Bagus pantasan. jujur. Jujur. Tapi seharusnya itu kalau mau keluar malam harusnya dulu minta izin karena siapa tahu nanti ada apa-apa ya pengurus langsung bisa tolong.